Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Cenawira Putami. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila dengan NPM 44182700062. Di sini saya akan mempresentasikan analisa persaingan perilaku konsumen dalam vintage di dominasi pasar di seluruh marketplace e-commerce di Indonesia kuartal 1 tahun 2022. Analisis potensi e-commerce di Indonesia. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dengan kekayaan alam yang berlimpah, tenaga kerja muda dalam jumlah besar, dan laju urbanisasi yang cepat. Indonesia mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama 1 dekade terakhir, rata-rata 5% per tahun. Indonesia telah membuat langkah besar dalam kemajuan sosial dan mengelola ekonomi, dan sedang berusaha mencapai target berikutnya yang menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2025. Untuk mencapai target ambisius ini, Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% per tahun. Pemanfaatan teknologi digital, khususnya di antara UMKM atau usaha kecil menengah dan startup company, dapat memberikan pemanfaatan yang dibutuhkan sebesar 2%. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, data yang dikumpulkan meliputi data website total visitor, monthly visitor, unique visitor, dan super visit, bounce rate, average visit, dan search traffic. Ketujuh data tersebut didapatkan melalui riset internet yang dilakukan melalui sebuah platform analisis website bernama Singular Web yang telah terintegrasi dengan Google Analytics. Dari platform tersebut, data yang didapatkan dan diolah akan menunjukkan ranking atau printer. Apa tools modern yang mengambil data? Untuk mengambil data yang diperlukan untuk menganalisis kompetitor, Singular Web merupakan tools yang digunakan penelitian ini untuk mendapatkan data popularitas sebuah website. Dengan tool ini, Anda bisa membandingkan status Anda dengan status kompetitor. Selain itu, dengan menggunakan Singular Web, Anda tidak hanya bisa melihat kondisi web kompetitor, tetapi bisa digunakan untuk link building. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Bisa dikatakan jika e-commerce di Indonesia terjadi sangat pesat apabila dibandingkan dengan negara tetangga. E-commerce sekarang ini semakin menjamur seiring berjalannya waktu. Ini tentunya juga akan menyesuaikan dengan permintaan pasar yang juga semakin meningkat dalam kegiatan perbelanjaan online. Indonesia bahkan menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang berkontribusi hingga 50% dari semua transaksi. Dengan semakin bertambahnya penduduk yang memakai internet dan meningkatnya penetrasi e-commerce, maka kontribusi dari sektor ini pada ekonomi Indonesia juga memiliki potensi yang signifikan. Pertumbuhan yang pesat tersebut diperkirakan bisa terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu meningkatnya pasar yang transaksi global, yang kedua konsumen muda dan sudah mulai digital, ketiga meningkatkan partisipasi UMKM, yang keempat pertumbuhan investasi, dan yang kelima itu dukungan pemerintah. Bagaimana sih mengidentifikasi pesaing? Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan bersama. Persaingan dapat dilihat dari sudut pandang, antaranya yaitu industri, suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat perusahaan lain. Kedua itu pasar, menunjukkan jumlah pesaing aktual dan potensial yang lebih besar dibandingkan persaingan akan didefinisikan pada istilah kategori produk. Selain pasar terdiri dari pesaing aktual dan pesaing potensial. Apa sih marketplace? Marketplace merupakan bagian dari e-commerce. Marketplace adalah sebuah pasar elektronik tempat terjadinya kegiatan menjual dan membeli suatu barang atau jasa. Pada dasarnya, marketplace tidak memiliki produk apapun. Marketplace tidak memiliki produk. Marketplace menyajikan sebuah produk yang tidak bertanggung jawab atas produk yang dijual. Namun di samping itu, marketplace tidak hanya mempromosikan
produk tersebut, tetapi juga menjembatani transaksi online antara penjual dan pembeli. Pilih mana sih Shopee atau Lazada yang lebih baik? Di antaranya kelebihan Shopee adalah kemudahan menginput gambar produk, yang kedua transparan soal transaksi. Aplikasi Shopee tersedia di Android maupun Apple. Kekurangan Shopee cukup rumit, pencairan dana cukup lama, sering gagal mengunggah. Kelebihan Lazada yang pertama mudah kirim, banyak diskon, pengiriman barang cepat. Kekurangan Lazada yaitu konfirmasi pembayaran lama, fasilitas COD masih belum tersedia di banyak kota. Pengembalian dana cukup lama jika ada pembatalan. Peran ekonomi marketplace. Beberapa tahun terakhir ini belanja online di Indonesia menjadi tren dan jalan karena memberikan kemudahan kepada penggunanya. Dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen. Marketplace memberikan pilihan produk yang bervariasi sehingga konsumen dapat menentukan produk sesuai keinginan mereka yang dengan lebih efisien. Selain memberikan kemudahan kepada konsumen, Marketplace sangat berpotensi untuk mendatangkan keuntungan bagi para pelaku usaha. Melalui Marketplace, pelaku usaha memiliki kesehatan untuk dapat menjangkau. Calon konsumen lebih luas. Selain itu, mereka juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan promosi. Terlebih lagi juga tidak perlu memiliki toko atau memiliki toko sebelum tempat berjualan, sehingga bagi pelaku usaha dengan modal yang kecil atau tidak memiliki toko pun akan sangat terbantu. Dengan begitu mereka akan dapat mampu berjualan. E-commerce memiliki potensi untuk tumbuh di Indonesia. Sebanyak 85% transaksi e-commerce saat ini berasal dari konsumen dengan rentang usia 18-35 tahun. Dominasi generasi Z dan milenial dikarenakan kelompok ini tumbuh bersama dengan kemajuan teknologi internet serta familiar serta sistem pembelian dan pembayaran digital. Riset APJI juga menyebutkan bahwa pengguna internet didominasi oleh generasi muda tersebut. Penetrasi internet usia 0-19 tahun mencapai 91%, diikuti usia 20-24 tahun 8,5% dan 25-29 tahun 82,7%. Tetapi itu, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan bahwa generasi muda usia 18-35 tahun memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Potensi e-commerce masih besar di Indonesia dan generasi Z dan milenial mendominasi transaksi. Transaksi e-commerce terus meningkat setiap tahunnya seiring semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui aktivitas belanja online. Dengan peningkatan tren ini pelaku usaha e-commerce perlu memahami pola perilaku konsumen agar tetap relevan dengan permintaan konsumen. Saat ini, konsumen e-commerce didominasi generasi Z dan milenial yang berkontribusi terhadap 85% dari total transaksi. Meski demikian, semua kelompok umur dapat beradaptasi dalam pembelanjaan online. Terlihat dari kesamaan pada rata-rata jumlah transaksi per orang dalam setahun. Gender, usia dan pendapatan mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja. Perilaku berbeda antara konsumen pria dan wanita terlihat saat belanja online. Dalam setahun, pria lebih jarang belanja, tetapi mengeluarkan uang
lebih banyak dalam satu transaksi dibandingkan perempuan. Selain itu, perempuan cenderung lebih loyal terhadap marketplace tertentu dibandingkan pria. Lalu konsumen dari kelompok usia yang tua dapat berpendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki transaksi rata-rata yang lebih besar. Tren dan usia mempengaruhi preferensi konsumen dalam kategori produk. Selama 2019, produk fashion menjadi produk terfavorit berdasarkan frekuensi atau jumlah transaksi, disusul dengan kategori produk kecantikan dan kesehatan. Apabila digabungkan, kedua kategori tersebut mencakup hampir 50% dari total transaksi di e-commerce. Perkembangan industri fashion dan kecantikan yang cepat, didukung dengan harga yang relatif murah, serta strategi marketing melalui sosial media, membuat kategori produk tersebut digandrungi konsumen e-commerce. Sementara itu, produk gadget menduduki posisi utama sebagai produk dengan nilai transaksi terbesar pada 2019. Tentang wirausaha merdeka. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang MBKM. Apa itu MBKM? Wirausaha Merdeka merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia spesial bagi para mahasiswa yang memiliki keterkaitan terhadap dunia wirausaha. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti program wirausaha unggulan dari perguruan tinggi lainnya. Apa sih tujuan program MBKM ini? Yang pertama, dapat memahami minat dan semangat mahasiswa dalam berusaha, menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa, meningkatkan kemampuan daya usaha mahasiswa, dan yang terakhir membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Apa saja sih program MBKM ini? Yang pertama itu ada pertukaran pelajar, yang kedua ada magang atau praktik kerja, yang ketiga ada asisten mengajar di satuan pendidikan, yang keempat ada penelitian atau riset, yang kelima ada proyek kemanusiaan, yang keenam ada kegiatan wirausaha, yang ketujuh ada studi atau proyek independen, yang keempat ada membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik KMK. Sini juga perlu pertanyaan, apakah semester 7 bisa ikut kampus merdeka? Persyaratan untuk mengikuti program dari kampus merdeka ini diantaranya mahasiswa aktif semester 3, 5, dan 7, mahasiswa S1 vokasi dari perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek memiliki IPK 2,75 dan dari skala 4 di bawah 2,75 harus melampirkan sertifikat prestasi minimal tingkat profesi. Apa saja sih harapan terhadap pelaksanaan MBKM di program studi Anda? Yang pertama, harapan dari program ini di mana mahasiswa akan membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, yakni terkait dengan pembelajaran literasi dan numerasi. Kegiatan literasi dapat dilakukan atas dukungan seluruh pihak. Apa sih kunci keberhasilan kebijakan MBKM? Kunci keberhasilan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di perguruan tinggi ada kombinasi dari dua strategi, yaitu kolaborasi dan transformasi digital. Kolaborasi diperluas bukan sebatas hanya dosen dengan mahasiswa, namun juga dengan dunia industri. Ya, thanks for watching. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.